Benteng Pendem terletak di Desa Kalimaro, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Letaknya di puncak bukit cukup indah, deburan ombak pun terlihat bukan lagi seperti garis tipis di Seplawan. Ini dikarenakan lokasi Benteng Pendem tidak jauh dari pantai. Benteng ini menyimpan sejarah eksistensi Jepang di Kabupaten Purworejo. Benteng ini difungsikan oleh tentara Jepang sebagai benteng pertahanan dan pengintaian baik dari laut, darat maupun udara. Dalam pembangunannya, Jepang meminta tanah dari 3 desa, yaitu Desa Somorejo, Desa Babangsari, dan Desa Dadirejo seluas 500 hektar. Tidak hanya cukup dengan merampas, Jepang juga meminta untuk disediakan peralatan serta tenaga manusia guna pembangunan. Akhirnya 200 pekerja disediakan dari tiap desa dan dibayar sangat murah. Dengan tenaga yang diperoleh dari 3 desa tersebut, ternyata Jepang masih kekurangan tenaga. Akhirnya mendatangkan romusa atau pekerja paksa dari luar daerah. Nasib mereka lebih tragis. Mereka dipaksa bekerja dan tidak dibayar. Konon kisah tragis kemudian berlangsung setelah benteng pertahanan tersebut selesai dibangun. Seluruh penduduk yang berada di dekat benteng semua diusir dan harta mereka dibawa. Namun rumah-rumah warga yang tidak lagi berpenghuni dibakar oleh Jepang. Proses sterilisasi dilakukan bertepatan pada 1 Syawal sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Benteng Pendem di Kalimaro pernah dikunjungi oleh Insinyur Soekarno beserta Sultan Hamengkubuwono IX. Bangunan berdinding persegi panjang menghadap ke arah selatan dengan 2 buah pintu masuk dan 2 buah jendela. Bagian atap memanjang ke arah depan, tebal dinding bagian samping dan kiri maupun kanan 0,5 meter. Selain 2 buah pintu dan jendela di bagian depan, di dalam ruangan tersebut juga terdapat 2 buah pintu lagi menghadap ke arah utara, dan 2 pintu ini merupakan pintu masuk lorong bawah yang sudah tertutup tanah. Sejarah dari Benteng Pendem Kalimaro tak bisa dilepaskan dari sejarah Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Jepang yang sedang diembargo oleh Amerika Serikat berusaha memenuhi kebutuhan perangnya sendiri dengan merambah koloni-koloni Eropa di Asia Tenggara. Salah satu koloni Eropa yang diincar adalah Hindia Belanda. Kenil yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan koloni Hindia Belanda dianggap kurang mumpuni karena mereka hanya kuat menghadapi musuh dari dalam tapi tidak dari luar. Karenanya pertahanan Hindia Belanda bergantung kepada kerjasama militer dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam satu komando di bawah pimpinan Jenderal Archibald Wavell. Setelah Filipina dan Singapura dikuasai, maka terbukalah jalan bagi Jepang untuk menguasai Hindia Belanda. Genderang perang Hindia Belanda versus Jepang segera tabuh. Dalam rancangan operasinya, Jepang membagi 3 jalur serangan. Jalur pertama dari timur dengan Maluku dan Timor sebagai sasaran, jalur kedua dari tengah dengan mengincar Kalimantan dan Sulawesi, jalur ketiga dari barat dengan Sumatera sebagai incaran. Bila ketiga wilayah tadi berhasil dikuasai, Jepang lantas akan bergerak ke Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan komando Abdakom. Pertempuran Laut Jawa menjadi kesempatan terakhir sekutu untuk mempertahankan Pulau Jawa. Keunggulan kekuatan udara armada Jepang pimpinan Laksamana Takeo Takegi menjadi kunci kemenangan Jepang dalam pertempuran itu. Armada sekutu pimpinan Karel Durman berhasil dibinasakan dan terbukalah jalan bagi Jepang untuk menaklukkan Jawa. Segera saja pada 1 Maret 1942 secara serentak Jepang mendaratkan pasukannya di Jawa pada 3 tempat berbeda, yakni di Merak, Eretan Wetan, Kragan, untuk menyempit markas Abdajom di Bandung. Setelah mendarat, Jepang mulai merangsek ke beberapa kota di Jawa melalui 3 titik. Salah satu titik ialah Kragan.
di mana di sana mendarat detasmen Sukagoji yang kemudian memecah beberapa unit untuk menduduki kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu unit ialah unit Yamamoto yang bergerak ke selatan untuk menduduki beberapa kota penting seperti Yogyakarta, Purworejo, Gombong, dan Cilacap. Pada 6 Maret 1942 pagi pukul 4:30 dari Yogyakarta dilancarkan serangan ke Purworejo untuk membuka jalan ke Cilacap. Sebelum sampai Purworejo, unit Yamamoto sempat mendapat perlawanan sengit dari pasukan KNIL dari Batalion Infanteri kedua yang berjaga di tenggara kota Purworejo. Jepang pun berhasil melumpuhkan pasukan KNIL. Alhasil pada pukul 11 seluruh Purworejo berhasil dikuasai Jepang dan mereka melanjutkan serangan ke barat. Setelah pertahanan Belanda di Jawa ditundukkan Jepang, Belanda akhirnya harus mengakui kedikdayaan Jepang di Kalijati. Pada masa awal pendudukan Jepang di Jawa, militer Jawa tidak terlalu peduli dengan pendirian sarana pertahanan karena doktrin militer Jepang lebih baik menekankan pada aksi menyerang. Setelah situasi perang mulai tidak menguntungkan bagi Jepang, maka militer Jepang mulai beralih ke doktrin pertahanan aktif, di mana tentara sekutu sebisa mungkin dihalau saat mendarat di pantai, sehingga kekuatan musuh melemah dan pihak bertahan dapat melancarkan serangan balik. Berkaitan dengan doktrin tersebut, maka dibuatlah sarana pertahanan berupa bunker berlapis beton yang didirikan di tempat strategis, terutama di dekat garis pantai. Salah satu tempat yang dibangun bunker adalah Kalimaro, Bagelen yang berada di selatan gugus perbukitan Menoreh dan masih dekat dengan pantai selatan itu. Tempat tersebut dipilih karena letaknya yang berada di pucuk bukit memberi keleluasaan pandang bagi pihak bertahan, dan sebaliknya musuh akan kesulitan menyerang pihak bertahan yang ada di atasnya. Selain untuk mengantisipasi pendaratan musuh di pantai selatan, Jepang juga menjadikan benteng pendem Kalimaro sebagai tempat untuk mengintai jalur perhubungan darat Cilacap, Yogyakarta yang melintasi Bagelen. Jarak yang jauh antara Jepang dengan wilayah yang didudukinya, serta gangguan rantai logistik yang dilakukan sekutu terhadap kapal-kapal Jepang menimbulkan masalah pada logistik dan tenaga untuk membangun pertahanan. Maka dari itu, bahan material diperoleh dari lingkungan sekitar seperti batu karang, kapur, atau pohon kelapa. Sementara itu, penduduk Kalimaro dan sekitarnya, baik yang muda atau yang tua, dipekerjakan untuk membangun billboard. Selain itu, mereka juga ditugaskan melapisi jalan menuju kubu dengan batang pohon kelapa, karena jalan menuju Kalimaro menjadi becek di kala musim hujan tiba. Penduduk yang ikut bekerja membangun benteng mendapatkan upah tergantung usia dan jenis pekerjaan tersebut. Sebelum membangun, penduduk yang tinggal di sekitar diharuskan untuk pindah karena lahannya akan dipakai sebagai sarana pertahanan. Dengan kubu pertahanan yang dibangun di sini, Jepang sudah siap menanti kedatangan musuh. Seandainya pun pertahanan tersebut tidak berhasil, maka Jepang akan menjalankan perang atrisi dibantu oleh milisi lokal seperti prajurit peta. Namun apa daya, musuh yang ditunggu ternyata tak kunjung mendarat di pantai selatan. Berbalik dengan pandangan Jepang, sekutu sadar bahwa walau letaknya lebih dekat dengan Australia, pantai selatan sebenarnya bukanlah tempat yang tepat untuk mendaratkan pasukan karena gelombangnya yang tinggi. Jadi sia-sialah kubu pertahanan yang dibangun Jepang ini. Lalu, dari mana asal sebutan benteng pendem? Disebut benteng pendem karena gua-gua itu seperti terpendam tanah. Benteng-benteng beton itu memang sengaja dibuat terpendam dan disamarkan dengan lingkungan sekitar untuk menyembunyikan dari mata pilot pesawat sekutu. Timbunan tanah tadi juga mampu menahan ledakan peluru meriam atau bom musuh. Antar kubu dihubungkan dengan jaringan parit untuk memudahkan tentara mengisi sektor pertahanan yang terancam. Selain untuk pergerakan, parit-parit tadi juga dapat digunakan sebagai tempat menembak yang aman. Namun karena tergerus erosi dan sudah diubah menjadi lahan pertanian, maka parit-parit benteng pendem ini tidak tampak lagi wujudnya. Di Pasifik, bangker-bangker seperti yang terjumpai di situs benteng pendem cukup ampuh menahan laju serangan sekutu, walau pada akhirnya Jepang kalah perang.